Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita akan membahas soal latihan kelas 1 sekolah dasar semester 1 bab 1 mempelajari Al-Quran. Nah, ini penilaian sumatif. Berilah tanda X atau tanda silang ini pada huruf jawaban yang benar. Nomor 1. Al-Quran terdiri atas titik juz. A. 25, B. 30, C. 35. Nah, adik-adik, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Berarti jawabannya adalah yang B. Benar. Ini. Nanti jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah ya 30 juz itu merupakan juz dari jumlah Al-Quran. Soal nomor 2. Bunyi mati dihasilkan dari harakat A. Sukun, B. Tasydid, C. Dhammah. Nah, kita tahu bunyi mati ini adik-adik adalah harakat ya A. Sukun. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, itu merupakan bunyi mati yang dihasilkan dari harakat sukun. Nomor 3. Huruf hijaiyah. Nah, ini pasti tahu semua. Dibaca A. Shad, B. Dad, C. Ta. Nah, ini sudah jelas jawabannya adalah huruf dad. Da. Nah, jawabannya B. Huruf dad. Soal nomor 4. Al-Quran diterima Rasulullah melalui perantara malaikat titik A. Israfil, B. Mikail, C. Jibril. Nah, adik-adik, Al-Quran ini diterima oleh Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Nah, Maliki Yaumiddin. Terjemahan ayat di atas yaitu A. Segala puji bagi Allah. B. Yang Maha Pengasih. C. Pemilik hari pembalasan. Nah, ini sudah jelas. Maliki Yaumiddin jawabannya adalah ya. C. Pemilik hari pembalasan. Oke, kita lanjut yang nomor 6. Allah Subhanahu wa taala menciptakan titik supaya tumbuhan menjadi subur. A. Udara, B. Minyak, C. Air. Nah, supaya tanaman subur, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air supaya tumbuhan menjadi subur. Jadi, Allah itu menciptakan airnya. Soal nomor 7. Arya rajin membaca Al-Quran. Hal yang dilakukan Arya sebelum membaca Al-Quran yaitu A. Makan, B. Berwudu, C. Salat. Nah, kita tahu sebelum membaca Al-Quran, ya kita terlebih dahulu berwudu. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Berwudu. Soal nomor 8. Lafaz ta'awuz bertujuan meminta perlindungan kepada Allah dari A. Orang jahat, B. Godaan setan, C. Hasad dan dengki. Nah, kita tahu ta'awuz itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ada kata setan berarti yaitu melindungi perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jawabannya B. Soal nomor 9. Surah Al-Fatihah tergolong surah A. Makiyah, B. Madaniyah, C. Fatimiyah. Nah, ini jelas jawabannya antara A dan B, huruf Makiyah atau Madaniyah. Jadi jawabannya adalah yang A. Al-Fatihah itu termasuk dalam surah tergolong surah Makiyah. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 10. Reza mengerjakan sholat maghrib. Reza membaca surah Al-Fatihah sebanyak titik kali.
A. 2, B. 3, C. 4. Ya, Reza membaca surah Al-Fatihah sholat maghrib itu ada 3 rakaat. Berarti si Reza membaca Al-Fatihah sebanyak 3 rakaat atau terbanyak 3 kali. Kalau subuh 2, kalau asar, zuhur, dan isya itu ada 4 kali membaca surah Al-Fatihah. Soal nomor 11. Harakat untuk menghasilkan bunyi tebal yaitu A. Tasyadid, B. Dhammah, C. Sukun. Nah, kalau bunyi tebal itu adalah tasyadid. Jawabannya adalah yang A. Oke, pintar. Kita lanjut ya adik-adik. Soal nomor 12. Manusia memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya yaitu manusia hanya menyembah dan titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isinya di titik-titik ini. A. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini janji manusia hanya menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya nomor 13. Lafaz ini, nah ada ini nanti kita bacakan sama-sama. Dibaca A. Satu kami, B. Sakatumi, C. Salatima. Nah ini Sakatumi. Berarti jawaban yang mana Sakatumi? Ya, jawabannya adalah yang bagian opsi B. Sakatumi. Ini huruf harokat ini di atasnya adalah sa, ini huruf ka, ini huruf tu, dan ini huruf mi. Jadi sakatumi. Soal berikutnya nomor 14. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran. Berarti Al-Fatihah merupakan A. Titik-titik dalam Al-Quran. B. Pembukaan. A. Pembukaan. C. Pertengahan. A. Pembukaan, B. Pertengahan, C. Penutupan. Nah, di sini sudah jelas surah pertama dalam Al-Quran berarti pembukaan. Jawabannya adalah pembuka. Yang A. Soal nomor selanjutnya 15. Surah Al-Fatihah mewakili seluruh isi dari Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Fatihah disebut A. Umul Kitab, B. Babul Kitab, C. Ulumul Kitab. Nah, adik-adik, kalau kalian tahu dan sudah mendengarkan penjelasan guru kalian, jawabannya ada di bacaan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang A, itu Umul Kitab. Nah, pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjut yang bagian 2. 1. Dhammatain untuk menghasilkan bunyi. Ya, dhammatain itu menghasilkan bunyi un. Nomor 2. Tanda baca dalam huruf hijaiyah disebut harakat. Nomor 3. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Nomor 4. Huruf H ini H yang diberi harakat kasrah berarti dibaca hi. Kasrah itu i berarti dibaca hi. Nomor 5. Harakat patahin menghasilkan bunyi an. Jelas patahin itu di atas adalah an. Huruf hijaiyah berjumlah berapa? Ya, 29 dari alif sampai ya. Soal nomor 7. Surah Al-Fatihah terdiri berapa ayat? Ya, ada 7 ayat. Nomor 8. Surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran yang artinya itu induk dari Al-Quran. Induk Al-Quran. Ini sebenarnya, apalah. Oke.
Nomor 9. Indinas sirotol. Nah, ini maksudnya mustaqim. Lanjutannya ini. Mustaqim. Nomor selanjutnya, nomor 10. Membaca surah Al-Fatihah termasuk ya rukun sholat. Rukun dalam sholat. Nah, ini bagian 3. Nanti apa nih? Apa saja adab membaca Al-Quran? Nah, adabnya banyak. Ada membaca itu berwudu terlebih dahulu, menutup aurat, serta diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awuz dan basmalah. Terus, membaca Al-Quran bernilai ibadah. Apa balasan bagi orang yang rajin membaca Al-Quran? Ini itu adalah Allah akan memberikan pahala setiap huruf yang dibaca. Nah, tuliskan huruf hijaiyah urutan 6 sampai 15. Nah, urutan 6 sampai 15 adalah ada ha, ho, da, za, roza, syai, sim, sim, sod, dot. Nah, dat, dot. Nah, seperti itu. Nomor 4. Berapa jumlah surah terdapat dalam Al-Quran? Ya, ada 114 surah. Perhatikan ayat berikut ini. Testa bacaan ini ditulis Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dibaca misalnya seperti ini. Alhamdulillah dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.